Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Alfa Firmansyah dengan NIM A11 2022 14166 dari kelas Computer Vision dari kelompok A11 4703. Di sini saya akan memandu langkah demi langkah tentang bagaimana sih kita dapat mengklasifikasi gambar menggunakan Python di Visual Studio Code itu dengan bantuan Jupyter Notebook dimulai dari nol. Kita akan mulai dari instalasi Visual Studio Code-nya terlebih dahulu, lalu mengatur lingkungan Python-nya, hingga membangun model klasifikasi gambar. Lalu presentasi ini dirancang untuk tugas akhir pembuatan video mata kuliah Computer Vision. Oke, langsung saja kita ke tutorial yang pertama. Kita pergi ke Chrome, lalu kita menulis install Visual Studio Code, lalu pilih yang paling atas. Lalu di sini ada pilihan instalasi mulai dari Windows, ada Windows 10, Windows 11, tergantung spek komputer masing-masing, install saja. Lalu di sini ada untuk Linux, lalu di sini ada MacBook tentunya. Dari sekian ini saya menggunakan Windows untuk di laptop saya karena laptop saya Windows. Tetapi di sini saya tidak ingin menginstalnya karena saya sudah menginstal. Jadi karena untuk menghemat videonya, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Untuk yang pertama, jika masih pertama kali setelah menginstal Visual Studio Code itu akan menjadi tampilan seperti ini. Masih kosongan. Di sini ada fitur-fitur seperti Explore. Di sini ada Run and Debug. Lalu di sini ada di sini ada ekstensi. Nanti saya jelaskan habis ini. Lalu saya akan langsung menjelaskan tentang project klasifikasi gambar saya, yakni klasifikasi gambar dengan botol plastik, antara botol plastik dengan gelas kaca. Saya ceritakan terlebih dahulu dataset saya itu awal mulanya itu ada total 20 setiap file gambarnya, yakni ada file yang berisi botol plastik berisi 20 gambar, lalu gelas kaca berisi 20 gambar juga. Kita buka saja langsung open folder jika sudah punya folder. Jika belum, maka new folder atau new file bisa. Misalkan open folder saja. Kita buka. Lalu select folder langsungan. Nah, di sini ada, karena saya sudah membuatnya, jadi seperti ini. Jika belum membuatnya, maka membuat dari awal. Misalkan di sini kita di D, kita new folder, misalkan contoh klasifikasi gambar. Nah, untuk langkah pertama itu di sini diisi dengan gambar yang original kalian ambil. Karena di sini saya mengambil gambar botol plastik dan gelas kaca, maka ini datasetnya di sini ada di sini. Dataset botol plastik isinya ada satu botol plastik satu, botol plastik 2, botol plastik 3, botol plastik 4, botol plastik 5, botol plastik 6, hingga botol plastik 20. Dan ini tuh difoto dengan angle yang berbeda dan situasi yang berbeda. Untuk gelas kaca sendiri juga sama. Ada gelas kaca 1, gelas kaca 2, hingga gelas kaca 20 dengan opsi objek angle itu berbeda-beda. Ini dari atas, terus ini dari samping, ininya yang buat pegangannya itu sebelah kanan, terus ini juga hadapnya ke sana, ini sedikit ke sini, ini arahnya dari sini. Jadi ini loh, ini beda-beda. Jadi ini ada total masing-masing 20 nih, 20 sudah saya urutkan namanya biar rapi dari 1 sampai 20. Begitu juga untuk yang botol plastik 1 sampai 20. Nah, langkah awal untuk proyek klasifikasi gambar itu sendiri yakni mengaugmentasi agar gambar itu sendiri agar tidak terjadi overfitting atau underfitting saat dijalankan. Di sini saya
Argumentasinya menggunakan bahasa Python. Jika tadinya belum menginstal Visual Studio Code dan masih awal mula, maka kalian harus menginstal ekstensi Python di sini. Nah, kalian cari saja, ketik tulisan Python. Sebentar, saya reload. Ini juga tergantung internet. Kita tunggu. Nah, yang pertama ada Python Environment. Di sini saya sudah menginstal. Ini penting untuk environment Python itu sendiri. Lalu di sini ada Python ekstensi. Jadi di sini ada ekstensi-ekstensi tag-nya bisa kalian gunakan bukan untuk machine learning saja, bisa buat Django dan lain-lain seperti Jinja pembuatan web. Lalu di sini ada Python debugger untuk menjalankan Python-nya. Lalu Python bahasa Python itu sendiri kalian install juga. Jika gagal pada instalasi melalui ekstensi, kalian juga bisa dapat install bahasa Python di Google Chrome. Lalu itu membutuhkan waktu yang sedikit lama karena harus keluar dari Visual Studio Code terlebih dahulu. Kita download dari luar Visual Studio Code dan mengaplikasikan ke VS Code. Jadi VS Code sangat mudah. Di sini saya pakai VS Code karena alasannya ya install bahasa, install package itu udah ada di sini ekstensinya. Jadi gampang. Kalian install itu terlebih dahulu ada Python, Python debugger, Python ekstensi path, dan Python environment untuk menjalankan seterusnya, untuk menjalankan program Python yang akan kalian jalankan agar bisa. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan argumentasi gambar saya yang tadi awalnya 20 gambar menjadi masing-masing itu 1000 gambar, yang dimana berarti nanti botol plastik totalnya itu ada 1000, gelas kaca itu nanti 1000, jadi total itu 2000 gambar. Awal mulanya di sini kita memberikan library terlebih dahulu agar codingan yang di bawah ini nanti berfungsi. Yang pertama kita menggunakan from TensorFlow Class Processing Image, import dari image data generator, terus import OS, import NumPy SNP. Nah, di sini kalian bisa install melalui terminalnya Visual Studio Code dengan shortcut Ctrl plus petik. Di bawah tombol X itu ada kayak petik gitu. Nah, Ctrl plus ini. Nah, langsung ke terminal project kita. Lalu kalian ketik pip install NumPy. Karena di sini saya sudah install, jadi outputnya requirement already satisfied. Udah terinstall di C saya, di file manager C saya. Jika kalian belum install, install dulu. Caranya seperti itu, saya install NumPy dan untuk package-package yang lain juga sama, installnya lewat terminal dan ditulis pip install apa gitu, tergantung kalian mau installnya apa, seperti itu. Lalu kita hapus saja ini. Di sini saya langsung saja ke intinya. Yang pertama saya itu menambahkan noise pada gambar. Lalu yang kedua adalah menambahkan blur pada gambar itu sendiri. Lalu mengubah brightness gambar, cahaya gambar, lalu mengubah gambar menjadi warna hijau, lalu mengubah warna gambar juga menjadi warna biru. Ini berfungsi untuk agar dataset itu banyak tapi nggak monoton. Jadi warnanya nggak original terus cuman digeser kanan kiri. Enggak, saya ingin dataset saya itu warna-warni agar mesin learning itu sendiri bisa bekerja dengan baik untuk belajarnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk argumentasi ada rotation range hingga fill mode. Di sini rotation range sendiri berfungsi untuk mengatur rotasi acak pada gambar dalam derajat. Di sini dalam contoh ini, dalam kasus saya,
gambar dirotasi hingga 45 derajat dari posisi aslinya. Lalu ada with shift range 0.3. 0.3 ini yang berarti 30% ya. Jadi menggeser gambar secara horizontal with shift range sebanyak 30% dari lebar atau tinggi gambar. Lalu di sini ada height shift range yang berarti sama, cuman ini itu menggesernya secara vertikal. Untuk pergeserannya sebanyak 30% juga sama. Lalu di sini ada shear range 0.3 yakni penerapan shear transformation yaitu distorsi miring pada gambar atau bentuk seperti paralel apa ya, paralelogram atau apa gitu. Kalau salah dikoreksi. Seingat saya itu distorsi miring pada gambar bentuk seperti paralelogram itu sebanyak 0,3 atau ya 30% mengindikasikan derajat perubahan sudut kemiringan itu sendiri. Lalu ada zoom range, dari namanya saja sudah jelas. Ini melakukan zoom in atau zoom out secara acak pada gambar. Nilai 0,5 ini berarti gambar bisa diperbesar atau diperkecil hingga 50%. Tujuannya membantu model mengenali objek pada berbagai ukuran, baik lebih besar maupun lebih kecil. Lalu ada horizontal flip through dan vertical flip through. Ini dua ini. Nah, itu fungsinya membalikan gambar secara horizontal kiri dan kanan, lalu yang vertikal itu atas atau bawah. Tujuannya yakni membantu model mengenali objek yang mungkin muncul dalam orientasi terbalik. Jadi model nanti biar nggak kaget kalau ada gambar yang balik-balik. Lalu brightness range. Dari tulisannya ada brightness sudah jelas yakni mengubah kecerahan gambar dalam rentang tertentu. Sini saya menggunakan rentang 0,5 sampai 0 sampai 1.5. Gambar ini bisa memiliki kecerahan 50% lebih redup hingga 150% lebih cerah dari gambar aslinya. Jadi cara pembacaannya 0,5 itu 50%, 1,5 itu 150%. Tujuan ini membantu model mengenali objek di kondisi pencahayaan yang berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya ada channel shift range 50.0, yakni menggeser nilai intensitas warna secara acak hingga kurang lebih 50%. Tujuannya membantu model mengenali gambar meskipun terdapat variasi warna yang kecil seperti filter foto atau perubahan pencahayaan. Lalu yang terakhir ada fill mode reflect, yakni mengatur bagaimana area kosong yang muncul akibat transformasi seperti rotasi atau pergeseran itu diisi. Di sini ada reflect. Reflect itu area kosong diisi dengan pantulan pixel dari tepi gambar. Jadi augmentasi tersebut berguna untuk variasi gambar dataset original ini yang awalnya cuman ya warnanya original seperti ini, nanti jadi ya nanti saya kasih tahu. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Lalu di sini ada augmentasi selanjutnya. Lalu ada verifikasi hasil augmentasi. Itu ini semua gambar itu dalam bentuk JPG. Jadi ya lebih mudah karena tidak bervariasi, tidak ada yang JPG, kan ada itu dataset yang bervariasi, misal JPG, PNG atau JPEG itu satu kesatuan. Nah, di kasus saya ini JPG semua, jadi mudah. Lalu saya itu augmentasi ke data atau ke folder klasifikasi gambar dataset training. Nanti masuknya ke sini. Nah, yang aslinya dataset yang isinya aslinya botol plastik dan gelas kaca 20, kita augmentasi ke training. Nah, nanti masuk ke sini botol plastik dan gelas kaca. Nah, ini dia, kita buka yang tadi awalnya setiap kali itu 20 gambar, sekarang jadi 1000 gambar.
Terus kita coba lihat satu persatu hasil augmentasinya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tadi mengubah warna menjadi hijau juga ya. Ini green image copy ini warna hijau, depth change to green, terus warna juga bisa mengubah ke biru. Jadi nanti tentunya ada gambar yang berubah jadi warna biru. Ini jadi warna hijau terus nah ini warna biru, bahkan ini botolnya cuman kelihatan di samping tepi kanan atas dan tepi kiri bawah. Jadi malah lebih banyak lantainya ini, objek latar belakangnya ketimbang objek utamanya. Jadi ya fungsinya augmentasi ya seperti itu untuk memvariasi dataset agar machine learning itu sendiri bisa mengolah atau belajar lebih dalam. Nah, ini warna original tadi tapi digeser-geser. Jadi seperti itu, total ada hasil Google. Wah, ini juga cuman terlihat sedikit saja. Lalu untuk yang gelas kaca juga sama. Harusnya ini gelas kaca jadi ada dua. Ini jadi warna biru. Nih jadi warna hijau, terus jadi dua. Nih di menjadi lebih bervariasi tentunya ya datasetnya. Nah, kalau sudah membuat augmentasi dan dimasukkan ke data training, langkah selanjutnya adalah split dataset. Ya, di sini codingan saya bernama file split dataset.py. Lagi-lagi di sini yang langkah pertama adalah import library-nya. Kalian harus tahu import library apa yang kalian akan gunakan. Langkah awalnya itu sama seperti tadi, kalian klik Ctrl plus petik, lalu pip install spasi apa. Misalkan kalian install package Python yang kalian mau, kalian installnya di sini untuk menjalankan program Python yang kalian inginkan. Karena di sini saya sudah menginstal yang saya butuhkan, seperti import OS, import satil, import numpy asnp. Jadi saya lanjutkan ke pembahasannya langsung. Yang pertama, split dataset.py ini saya membuat directory output, yakni train dan validasi. Jadi tadi itu mengaugmentasi dan memasukkannya ke dalam train ya. Lalu di sini split dataset ini, train itu tidak hanya train saja, jadi nanti ada dua, train dan validasi. Lalu untuk setiap kategori itu di split datanya, lalu dipindahkan ke file directory yang sesuai, lalu akan memunculkan folder baru yang dimana bernama split data. Ini train, split data, train dan validasi. Nih, jadi ada train dan validasi. Ini membuat folder atau file baru karena di sini kita split datanya, kita masukkan ke folder yang bernama split data. Nah, di dalam split data ini tidak hanya terdapat train dan validasi juga. Kalau kalian lihat, tapi juga ada tes. Nah, tes ini kita tulis setelah membuat training dan validasi. Kita tulis di create test split.py. Nah, sama halnya seperti tadi, kita pindahkan ke split data, lalu kita membuat directory baru bernama test, yang nantinya folder ini untuk dites. Nah, jika kalian sudah yang pertama sudah install library yang kalian mau untuk codingannya, mulai dari Python, terus import package kayak misalkan di terminal tadi kayak import OS dan lain-lain, library yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu augmentasi data. Setelah diaugmentasi datanya itu dibagi menjadi dua, yakni training dan validasi. Lalu setelah di training dan validasi membuat data tes juga. Nah,
Langkah selanjutnya yang kalian harus lakukan adalah menentukan model yang ingin kalian buat. Di sini saya menggunakan model SVM. Model machine learning pada Jupyter ini, oh iya, saya kasih tahu juga sekalian. Di sini itu kalau kalian lihat, di sini logonya berbeda. Ini tuh logo Python dan itu logo Jupyter. Nah, jika kalian ingin seperti ini, maka kalian harus menginstal ekstensi terlebih dahulu di sini yang bernama Jupyter Notebook. Maaf ya, tergantung internet juga. Ya kalian intinya cari di sini Jupyter Notebook. Kalau saya sudah menginstal, jadi di sini ada installed. Saya menginstal, kita cari Jupyter Notebook sebagai contoh ya. Nah, ini dia Jupyter. Kalian harus menginstal ini yang berguna untuk membangun model klasifikasi gambar. Entah kalian itu membangun model menggunakan CNN, KNN, SVM, atau ResNet, atau yang lainnya, atau bahkan Deep Learning, itu Jupyter bisa. Di sini juga Jupyter Celltext, saya juga menginstalnya Jupyter Keymap. Jadi intinya kalian harus banyak-banyak menginstal ekstensi yang diperlukan seperti kalau Jupyter ya kalian harus menginstal jangan Jupyter aja tapi Jupyter seperti package-package-nya seperti ini Celltext nanti yang berguna ke masa mendatang. Nah, setelah kalian menginstal ekstensi Jupyter, langkah yang selanjutnya adalah membangun modelnya. Kalau di sini saya membangun model menggunakan SVM. Yang pertama adalah import library-nya. Sini ada import OS, import NumPy NP, import CV2, sampai import matplotlib.py plot SPLT yang berguna untuk membuat visualisasi data itu sendiri. Lalu yang kedua itu memuat dataset. Datasetnya kalian simpan di mana itu kalian muat. Saya tadi kan ada botol plastik dan gelas kaca, jadi kita load datanya ke sini. Yang pertama saya meload botol plastik, lalu di sini kita olah juga seperti halnya pada argumentasi, cuman beda kalau argumentasi kan itu kayak datasetnya itu di apa ya cara ngomongnya ya, datasetnya itu diduplikasi. Nah, sedangkan ini itu kayak diotak-atik, diolah agar machine learning-nya atau modelnya ini bisa belajar lebih banyak dan nantinya tidak kaget kalau ada gambar yang susah ditebak atau susah dibaca. Jadi di sini selain meload data, saya juga meresize ukuran ke yang lebih kecil, yakni 64 sama 64 ukurannya. Lalu di sini ada konversi ke grayscale-nya jadi ke abu-abu, kita begitu. Lalu di sini ada flatten, yang awalnya flatten itu ke dijadikan ke array, lalu dilabeli. Label itu seperti tanda kalau 0 itu saya definisikan sebagai botol plastik, lalu jika 1 itu saya definisikan sebagai gelas kaca. Nah, di sini botol plastik saya buat 0 labelnya dan di sini untuk gelas kaca saya buat 1. Nah, setelah itu convert ke array NumPy. Lalu selanjutnya adalah normalisasi data. Normalisasi data ini juga nggak kalah pentingnya pada proses pra-processing sebelum kalian ke tahap pembuatan modelingnya. Lalu selanjutnya setelah normalisasi data, data tersebut distandarisasi. Ini opsional ya, cuman saya itu ingin agak sedikit lebih kompleks karena nantinya saya tidak mau terjadi overfitting atau underfitting. Jadi saya meload atau mengolah datanya itu ya terserah kalian sendiri juga mau diapain saja. Yang penting tuh pada saat pra-processing tuh kalian olah apa aja agar nantinya model itu bisa belajar banyak. Nah, untuk selanjutnya itu pengurangan dimensi dengan PCA.
saya di sini menggunakan PCA, jadi ya saya ketik di sini if use PCA. Lalu untuk langkah selanjutnya juga sama, yaitu meload tapi ke next level caranya lah ya. Jadi di sini ada, kalau tadi kan mereses ukuran ke yang lebih kecil, misalkan nih 64 64. Nah, di sini kita reses lagi, saya reses lagi menjadi ke ukuran yang lebih besar. Tadinya 64 64 menjadi 128 128. Lalu kalau tadi itu warnanya kita buat grayscale, di sini kita gunakan semua channel warna RGB, red, green, blue. Lalu tambahkan edge detection juga, lalu gabungkan filter yakni flatten RGB dan edge itu. Lalu selanjutnya ada fungsi helper untuk load image-nya. Nah, setelah itu kita load data untuk masing-masing kategori dan split. Kita mempunyai training ini, di split ini kan ada 3, training, validasi, dan tes. Nah, jadi di sini juga 3. Yang pertama itu ada training, lalu yang kedua itu ada validasi, lalu yang ketiga itu ada tes, yakni testing. Di sini tuh 0 itu saya definisikan sebagai botol plastik, 1 itu gelas kaca, lalu di sini juga sama, validasi 0 itu untuk botol plastik, validasi label 1 itu untuk gelas kaca, dan di testing juga sama. Lalu untuk langkah selanjutnya itu menggabungkan data. Data-data botol plastik, gelas kaca itu digabung dari apa namanya, train botol sama train gelas, training botol dan training gelas itu digabung, terus training botol label itu 0 dan training gelas label itu 1 gabung juga, sama halnya seperti yang lainnya untuk validasi dan testing. Lalu selanjutnya ada normalisasi, lagi-lagi saya menggunakan normalisasi lagi di sini. Lalu selanjutnya ada standarisasi menggunakan standar scalar. Lalu di sini saya menggunakan PCA untuk mengurangi dimensi. Lalu yang terakhir ada shuffle dataset. Nah, untuk langkah selanjutnya yakni kita aplikasikan PCA-nya. Kalau tadi kan kita kayak mendefinisikan PCA-nya agar bisa digunakan gitu. Nah, di sini kita datasetnya kita masukkan terlebih dahulu. Kita load dari xtrain, ytrain, xfile, yfile, xtest, ytest, kita load semua, lalu kita normalisasikan, lalu kita aplikasikan PCA-nya. Nah, di sini saya mengaplikasikan PCA, komponen PCA itu sebanyak 10. Kita lalu di sini ada xtrainingnya, xvalidasinya, xtestnya, lalu kita print proporsi variansi yang dijelaskan oleh komponen agar kita bisa membacanya, kita bisa mengetahuinya. Itu tuh gimana sih komponennya itu, mesin learningnya itu menjalankannya seperti apa agar kita bisa mudah memahaminya, kita print. Lalu selanjutnya ada parameter grid. Di sini ada saya menggunakan parameter C, kernel, dan gamma. Kalian jika masih pertama-tama membuat modeling, kalian bisa membuat parameter grid itu cuma 1. Misalkan kalian membuat C saja, atau menggunakan kernel saja, atau kalian membuat menggunakan gamma saja itu bisa. Tapi di sini saya menggunakan 3. Lalu saya membuat progress bar dengan tgdm, yaitu nanti di hasil output itu nanti akan muncul memulai proses pencarian parameter terbaik, jadi agar visualisasi outputnya itu lebih lebih mudah dipahami lah. Lalu di sini saya menggunakan tgdm untuk menampilkan progres selama randomize set CV tersebut. Di sini SVM, param distribution, param grid, iterasinya jumlahnya 10, lalu random state-nya itu sebanyak 42, end job-nya 1, verbose-nya 1.
Lalu selanjutnya adalah fit model. Kita fit model kan menggunakan random search fits extract PCA ytterline. Lalu kita printkan hasilnya itu agar agar lagi-lagi outputnya yang muncul itu mudah dibaca oleh kita sebagai user. Saya di sini memprint hasil itu hasil pencarian parameter, base cross validation akurasi. Lalu kita evaluasi pada validasi setnya, lalu kita evaluasi juga pada tes setnya. Nah, di sini juga saya print lagi-lagi karena di sini, menurut saya ya print itu penting kalau kita ingin mendefinisikan sebuah program agar misalkan nanti program itu muncul outputnya. Nah, kita tuh kalau menurut saya ya itu sangat penting print agar kedepannya kalau kita sudah lupa dengan codingan itu kita buat apa dulu. Oh, ini kita buat apa sih dulu. Nah, di hasil outputnya itu akan ada seperti ini. Nah, total variasi yang dijelaskan oleh 10 komponen utama adalah 0,61, 0,61. Terus di sini ada memulai proses pencarian parameter terbaik, hasil parameter terbaik. Nah, itu hasil dari kita membuat print-print ini tadi. Nah, kalau kedepannya kalau udah berapa lama kita nggak megang project yang sebelum-sebelumnya, misal kalau kita buka lagi dan wah ini dulu buat apa ya, wah ini dulu buat apa ya. Nah, itu kita bisa langsung ingat saat kita lihat outputnya. Di sini muncul output total variansi yang dijelaskan oleh 10 komponen sebanyak 0,61. Langsung ingat, oh iya ding, ini dulu untuk menjaga total variansi yang dijelaskan oleh 10 komponen. Lalu di sini ada memulai proses pencarian parameter terbaik, fitting 5 votes, dari 10 kandidat totalnya ada 50 fits. Jadi kita bisa langsung ingat, oh iya ini dulu untuk ini, oh iya ini untuk dulu. Jadi menurut saya print-print ini sangat membantu ya untuk saya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasannya. Codingan ini memunculkan output seperti ini. Total variansi yang dijelaskan oleh 10 komponen utama yakni sebanyak 0,61. Lalu kemudian memulai proses pencarian parameter terbaik, memfitting 5 votes dari 10 kandidat, totalnya ada 50 fits. Lalu hasil pencarian parameter terbaik kita menggunakan base parameter kernel, RBF, gamma, scale, C dari 10 komponen. Kita cross validation akurasinya mendapatkan 81,84%, itu cukup bagi saya. Lalu di sini hasil evaluasi model pada validasi insight-nya mendapatkan akurasi 84%. Dan hasil evaluasi model pada tes setnya itu 83,39%. Jadi menurut saya itu sudah cukup untuk saya pribadi. Sebenarnya bisa lebih lagi kalau ingin akurasinya itu bertambah, kalian bisa lebih. Yang pertama, augmentasi datanya itu diperbanyak, lalu lebih divariasikan. Lalu yang selanjutnya itu kalian bisa eh, lebih mengkomplekskan pada load dataset atau processing data itu tadi. Jadi nanti akurasinya bisa lebih tinggi. Di sini saya cukup puas karena menurut saya codingan yang saya gunakan ini belum cukup kompleks, ya sudah cukup lah bagi saya untuk dataset sebanyak 2000. Jadi untuk hasil seperti ini saya sudah cukup puas. Lalu untuk yang selanjutnya adalah membuat laporan klasifikasi menggunakan confusion matrix. Di sini kita import dulu library yang dibutuhkan seperti confusion matrix dan klasifikasi tripod dari library scalar.matrix. Lalu di sini kita menginputkan nama kelas sesuai dengan label, karena di sini kelas saya itu
untuk 0 itu botol plastik dan 1 itu gelas kaca. Jadi di sini saya tulis seperti ini. Jadi yang pertama itu botol plastik, yang kedua itu gelas kaca. Lalu di sini ada evaluasi menggunakan confusion matrix, yaitu base model predict, X test PCA. Lalu di sini ada plot heat map confusion matrixnya. Sini untuk memunculkan apa ya? Memunculkan visualisasi datanya. Nah, di sini ada PLT show, ya ini memunculkan visualisasinya. Lalu di sini ada laporan klasifikasi dengan nama kelas, print, klasifikasi, report. Nah, ini lagi-lagi saya selalu menggunakan print seperti ini ya, karena menurut saya itu penting. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Di sini untuk XY-nya ada predik dan aktual. Di sini ada botol plastik dan gelas kaca. Dan lalu klasifikasi reportnya itu botol plastik mendapatkan precision 0,83% yang artinya itu 83%. Untuk gelas kaca sendiri precisionnya itu 0,84%, yakni 84%. Lalu recall-nya itu untuk botol plastik itu 0,84 atau 84%. Gelas kaca recall-nya 0,82 yakni 82%. F1 skornya untuk botol plastik itu 0,84 atau 80%. Gelas kaca F1 skornya 0,83 atau 83%. Dan mendapatkan akurasi 0,83 atau 83% juga. Yang berarti di sini itu mengidentifikasikan atau bisa dijelaskan bahwa model ini cukup berimbang, tidak ada gap yang sangat jauh yang menandakan bahwa oh ini overfitting, oh ini underfitting. Ya mungkin bisa dikatakan overfitting, namun overfitting ringan, tidak yang gapnya lebih dari 10% atau berapa. Lalu untuk yang selanjutnya kita melakukan pipeline. Nah, di sini kita menggunakan library from scalar.pipeline import pipeline untuk mendapatkan akurasi validasinya yang dihasilkan oleh pipeline itu sendiri. Dan terbukti dari pipeline itu sendiri dihasilkan validasi akurasinya itu sebanyak 84%. Cukup baik bagi saya. Lalu untuk yang selanjutnya itu evaluasi pada training set dan evaluasi pada validasi set. Ini dan muncul output hasil training akurasinya itu tingginya 87% dan validasinya itu 84%. Jadi gapnya itu sebanyak kurang lebih cuma 3% saja. Jadi enggak yang banyak-banyak banget. Dibilang overfitting, enggak. Cuman ya bisa, cuman overfittingnya ringan karena ini gapnya 84 ke 87, jadi sekitar 3% saja. Jadi saya normalisasikan dan saya lanjutkan. Kalau misalkan overfitting atau underfitting, saya ulangi dari awal. Dan kalau masih terjadi overfitting atau underfitting, saya mengubah atau mencoba model lainnya seperti KNN, CNN, atau ResNet. Karena di sini sudah cukup bagi saya, tidak ada gap yang terlalu besar. Jadi saya lanjutkan. Lalu di sini ada import joblib, yaitu library-nya untuk menyimpan model yang kita buat, yakni model SVM ini kita buat, dan tes akurasinya itu mencapai 83,39%, jadi cukup lah. Jadi rata-ratanya itu saya dapat di 83 sampai 87 untuk hasilnya, jadi ya saya normalisasikan. Nah, untuk untuk kode simpan model ini, itu akan membuat file baru yang bernama svm model pca.pkl ini. Nah, model tersebut disimpan ke direktori ini agar kedepannya ya bisa kita gunakan lagi. Lalu perbedaan, nah kita langsung saja ke pembahasan akhirnya untuk
model klasifikasi gambar menggunakan SVM, di mana klasifikasi gambar tersebut mengklasifikasi antara botol plastik dan gelas kaca. Perbedaan antara training dan testing sendiri itu sekitar 36,4%, tergolong tidak terlalu besar, yang mengidentifikasikan bahwa model belajar cukup baik dari data training dan mempertahankan kinerja pada data yang tidak terlihat sebelumnya pada test set. Jadi saya lanjutkan. Lalu di sini saya membuat visualisasi menggunakan curve, learning curve. Sini import library, scalar model selection, import learning curve. Di sini saya membuat model itu, kalau training itu warnanya biru, blue. Kalau untuk yang validasi itu warnanya orange atau oranye ya. Jadi sama aja ya, orange orange. Lalu muncul output seperti ini. Nah, awal mulanya ini cukup ada gap yang sangat jauh ya. Sempat terjadi overfitting pada awal mula model itu belajar. Jadi yang biru ini training, yang orange ini validasinya. Nah, pada awalnya ada indikasi overfitting ringan karena akurasi tinggi, sementara validasi akurasi belum mencapai level yang sama. Namun, validasi akurasi meningkat seiring bertambahnya ukuran data, jadi lebih banyak data dan lebih banyak pelatihan juga mempengaruhi meningkatnya generalisasi. Jadi kalau tadi datanya semakin banyak untuk dilatih, jadi ya semakin naik, semakin validasinya itu semakin naik dan model itu semakin belajar banyak. Jadi saya cukup normalisasikan untuk hasil yang tidak signifikan ini, dan kemudian saya mungkin sudah cukupkan ya, karena sudah sampai sini saja pembahasan klasifikasi gambar, mengenai klasifikasi gambar antara botol plastik dan gelas kaca. Kita di sini sudah membuat yang pertama itu kita menginstal Visual Studio Code terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu kita membuat datasetnya, kita memfoto dataset gambar yang pada project saya ini, yang awal mulanya itu dataset gambar botol plastik itu sebanyak 20 dengan setiap angel yang berbeda-beda. Lalu botol plastik juga, gelas kaca juga sebanyak 20 gambar dengan angel yang berbeda-beda juga. Lalu yang ketiga itu membuat folder untuk membangun di Visual Studio Code-nya. Di situ saya membuat folder bernama klasifikasi gambar, di mana masih terisi yang awal mulanya itu dataset. Nah, dari dataset botol plastik 20, terus augmentasi apa, gelas kaca juga 20, langkah selanjutnya adalah mengaugmentasi gambar tersebut agar menjadi banyak. Dalam kasus saya, gambar yang awalnya 20 itu saya augmentasi menjadi 1000 setiap filenya. Jadi botol plastik 1000, gelas kaca 1000. Jadi total ada 2000 dataset. Nah, setelah augmentasi, kita splitkan datasetnya menjadi training dan validasi. Setelah kita split dataset menjadi training dan validasi, kita buat data baru yakni untuk tesnya. Lalu setelah itu kita mendownload ekstensi Jupyter. Oh ya, sebelum sebelum kita membuat augmentasi, create split dataset, dan split dataset itu kita menginstal bahasa Python dulu untuk itu dan package-package yang diperlukan pada terminal. Lalu di Jupyter, di IPYNB itu kita install di ekstensi yang diperlukan apa. Nah, kita lalu kalau sudah terinstall semua, kita baru membuat modelnya. Di project saya menggunakan model SVM. Nah, setelah pembuatan model, kita analisis apakah model tersebut sudah baik mengklasifikasi gambar atau belum. Kalau di project saya juga, saya sudah anggap itu sudah cukup baik, ya sudah. Nah, maka dari itu, demikian presentasi dari saya tentang pemahaman mulai dari nol
pembuatan klasifikasi gambar hingga akhir analisis klasifikasi gambar selesai. Dari saya, Dava Alfa Firmansyah dengan NIM A11 2022 141166 dari kelas Computer Vision ingin pamit undur diri dari video untuk tugas akhir Computer Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.